Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue di sini, Muhammad Tufail Zartullah. Oke. Kita transition dulu ya. Oke, di sini perkenalan dulu, saya Muhammad Tufail lagi ya. Ya, name 06 05 06 324 926. PBD-nya daerah Surabaya, fakultasnya Sains dan program studinya sistem informasi ya maksudnya. Nah ini gitu kan ya, tutor atau dosen yang terhormat banget kepada Ibunda Marisa Huzaifia Eskom sama dia dari kelasnya 465. Oke, kita disuruh bikin yang namanya perhitungan gaji karyawan. Oke, di sini kita package itu apa? Package itu kayak ibaratnya paket folder yang kita simpan ini programnya di mana gitu. Kebetulan kita nyimpennya itu di sini. Ada 2 folder ya. Plus 2 di sama Alpro. Berarti ada 2 folder. Berarti ini Alpro-nya ada di folder plus 2. Mungkin ada 4 ini library. Yang pertama library gitu scanner itu untuk membaca akses apa dari dokumentasinya ya, itu untuk membaca misal kayak ini scanner membaca sistem input. Terus yang kedua nih Java text format berarti sama kayak tanda baca ya. Nah library kedua. Library yang ketiga ini util lokal, ini berarti kayak format negara sama mata uangnya. Terus yang keempat ini untuk MPA, ini untuk handle errornya, input mismatch exception. Nanti bisa dibuka di dokumentasinya ya, karena kita ini tugas kita yang penting running, yang penting kode udah bisa, udah paham apa itu double ke ini, method itu apa, main itu apa, package itu apa, import itu apa, library-nya apa aja. Oke, langsung aja kita public class name di dalam main atau body ini bisa diakses secara public. Kemudian kita netapin 3 double yang mana berisi golongan A, B, C variabelnya ya. Kemudian value-nya ya ini ya, kita untuk yang A 6.500, untuk yang B yang mana 9.500 untuk golongan C. Kemudian kita bikin lagi ini yang namanya method. Ini defaultnya adalah public static void main. Kalau ini tidak ada, program atau coding tidak akan berjalan dengan semestinya, karena di Java itu defaultnya jalan program atau codingnya dijalankan pertama kali. Kemudian kita ini ya inisiasi untuk baca mata uangnya. Ini kita sebut yang namanya variable temporary local ID. Ini lokal kita dapatnya dari mana codingnya bang, sintaksnya ini sintaksnya dari si library-nya. Nah, baru kita bikin new local builder, set language-nya Indonesia, region Indonesia juga. Oke. Kemudian kita bikin yang namanya number format, itu penulisan mata uangnya ya. Terus ini kita bikin lagi variable temporary-nya yang bernama currency formatter. Di dalamnya kita memanggil number format get currency local ID. Terus kemudian kita bikin lagi di dalam method main itu ada apa aja sebenarnya? Ada ini, terus ada ini exception tadi, pengajar errornya sampai di sini. Nah, bang ini apa bang? Catch. Oke. Catch ini untuk menghandle error jika user memasukkan teks untuk jam lembur. Misal jam lemburnya 6 atau 5. Kemudian itu nanti munculnya tidak valid. Input tidak valid, harus masukkan angka untuk jam lembur. Nanti kita coba ya untuk error atau enggak. Kemudian yang ini kita bikin method secondary sama method yang lainnya.
Fungsinya apa bang metode itu bang? Nah, fungsinya adalah untuk tidak tercampur ya codingan ini sama ini, biar tidak bentrok ya, biar kita enak manggilnya. Kita manggil di global, manggil di private, gampang. Sedangkan ini kenapa kok tidak public bang? Karena ini bisa karena ini tidak bisa diakses untuk di luar ya, jadi tidak bocor gitu datanya. Oke, kita langsung aja, kita udah jelasin ya. Try scanner input. Scanner membaca, yang mana kita sudah tetapkan ini itu variabel temporary yang menyimpan data. Scanner akan membaca baru sistem in. Sistem in itu kita yang ngetik itu, misal user ngetik inputnya berapa nih, masukkan golongan karyawan A, B, C sampai Z, misal A nih. Nah, nanti masuk ke dalam sini char golongan. Char apa bang? Lu harus belajar tipe data dulu ya, baru ngerti char itu apa. Kemudian golongan nih, golongan itu variabel temporary yang menyimpan di dalamnya itu ada input next properties. Nah, itu format. Misal kalau gue ngasih formatnya tuh A kecil, B kecil, A besar, itu nggak masalah, jadi udah di format di sini. Kemudian kita disuruh input lagi, masukkan jumlah lemburnya 1 sampai 5, lebih dari itu bisa juga. Nanti kita lihat hasilnya ya. Integer jam lembur. Nah, kenapa bang ini integer sama yang ini char? Kalau integer itu menyimpan angka, sedangkan char itu menyimpan karakter kayak misal huruf ya, karakternya ngomong ya. Sedangkan double itu tipe data yang menyimpan lebih dari integer dan float. Tuh. Bang, gaji pokok dapat dari mana bang? Gaji pokok ya dapatnya dari ini metodenya di mana bang? Ya, metodenya di sini. Gaji pokoknya golongannya ABC dari mana bang? Nah, dari mana? Dari sini. Ini yang sudah kita tetapkan tadi. Oke, kita nggak bingung ya, lanjut ya. Kemudian jika gaji pokok sama dengan 0, sistem out print line golongan tidak valid, program akan berhenti, return. Berarti ya udah, programnya nggak akan jalan, kembali semula itu. Sampai kita mau eksekusi kodenya lagi, kode kelasnya itu. Oke. Kemudian di persentase lembur, bang dapat dari mana bang persentase lemburnya? Ini variabel temporary, sedangkan di dalamnya itu ada yang namanya method get persentase lembur. Dapatnya dari mana bang? Dari sini. Kita lihat lagi. Nih, jika jam lembur kurang dari 5 sampai yang akhirnya ini. Oke, paham ya? Gaji lembur tuh dari mana bang? Oke, ini ingat-ingat lagi, double, tipe data double, gaji lembur, yang mana dia gaji lembur itu variabel temporary yang menyimpan di dalamnya ada perhitungan gaji pokok. Ini ada operator ya, operator perkalian, dikalikan dengan persentase lembur. Persentase lembur mana? Yang atas ini tadi ya. Dapatnya dari mana? Dari sini turun ke metode. Berikutnya double, total gaji sama dengan variabel temporary, total gaji sama dengan yang menyimpan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji pokok tadi ini ya, yang tadi itu barusan, sama gaji lembur yang ini. Oke. Terus sistem outprint line, sistem akan menampilkan data yang berupa ini semua muncul. Yang pertama nanti dihitung dulu nih detail penghasilannya, golongan Anda, jelaskan. Tadi kita kan udah input tuh golongannya apa itu, A, B, C, D ya. Tuh golongannya A, B, C, D. Jangan lupa pilih atau input, bukan pilih sih depan. Kita menginput A, B, C, D, pilih aja. Misal gue C ya C itu ya. Ntar habis itu kita akan ngetesting programnya apakah jalan dengan sempurna. Kalau tidak ada program yang sempurna, berarti kita harus merefaktor lagi
atau kita harus teliti lagi ya di mana letak kesalahannya. Oke, let's go. Kita balik lagi. Kita jelasin ya, bang kenapa ini kok golongan yang ini ya golongan anda, oh ini warnanya kuning sama ini warna putih. Nah oke, ini tipe data string. Ingat-ingat ini namanya tipe data string. Sedangkan golongan dapat dari mana bang? Golongan. Oke, lu kan tadi di awal lu udah kasih tahu golongan itu dapatnya dari mana. Nah lu kan disuruh input tuh cara golongan, input next, dapatnya dari sini, kawan-kawan. Oke, udah ada lagi nih jadi pokok ini udah paham lah. Misalnya ini udah dijelasin, ini juga udah dijelasin, udah dijelasin semua ini. Dan ini adalah watermark yang mana program ini gue bikin dengan dengan hati ya, bukan ngawur gitu. Kemudian yang ini catch, ada 2 catch. Ini untuk menghandle yang namanya program error. Misal nih gue ngacak nih, ngawur nih inputnya nih, jalan bunyi atau apanya lah, golongannya gue sampai Z tuh, golongannya gue pencet Z. Nah itu nanti dia muncul ngehandle errornya itu. Ada beberapa message nanti yang keluar ya. Kayak ini tadi, ini handle-nya, validasinya ini, dan munculnya ini. Oke, nah ini tadi udah gue jelasin juga parameter metode gitu ya. Kita coba testing sekarang ya, apakah muncul demikian. Jangan lupa pencet Java. Nah, Java compiler kita copy aja ini, copy relatif page. Oke, langsung aja kita jalankan apakah error atau tidak. Oke, kita cek dulu apakah sudah ada class-nya. Kita pencet clear. Oh ada tuh jamnya tugas 2 tuh. Langsung aja kita mainkan Java. Jangan lupa package-nya tadi. Jangan lupa satu lagi, dot main, karena codingannya di dalam bodinya main, public class main ya, kayak solusi. Nah di sini kelihatan begitu aja nih. Misal aku pingin memasukkan golongan C ya. Ini kecil ya C nya ya, enter, jam lemburnya normalnya ya, jam lah. Nah ini gaji pokoknya itu 9.500.000, lemburnya 5 jam. Gaji lemburnya berarti 3.610.000, totalnya 13 juta. Oke, kita mau coba lagi nih. Bisa lakukan masukin golongan karyawan Z ya, terus di lemburnya 5. Coba golongan Z, lemburnya 5. Apa yang keluar? Apa yang terjadi? Golongan tidak valid. Oke, kita coba lagi. Misal golongannya kita kasih C, jam lemburnya 10. Apa yang terjadi? Tetap kebaca 3.600.000. Kenapa kok bisa gini bang? Oke, kita kembali lagi ke sini. Mana tadi? Metode yang get presentasi lembur nih. Nah itu. Jika gaji lembur lebih dari 5 jam, maka ya 36% atau sama ya, udah ya. Oke, kita coba pemikiran yang lain ya. Kita kasih F, lemburnya 5. Golongan tidak valid, program berhenti. Kita coba lagi.
tadi kok kenapa ada Javak dan ada Javak? Oke, Javak kita hapus dulu ya. CLS CLS kita hapus. Mana tadi Javak? Javak, fungsinya Javak itu adalah ibaratnya kayak kita mentranslatekan bahasa Java ke dalam binary code, namanya built-in ya. Terus habis itu kita compile pakai Java. Set. Kita cek dulu di dir direktorinya gimana. Oh, di tugas 2 juga cek lagi itu. Dua dalamnya apa ini? Dalamnya apa ini? Ini di sini itu ada lagi. Coba aja kering. Nah ini ya. Di tugas 2 itu ada alpro. Di dalamnya ini itu ada yang namanya Java. Kita buka aja di sini. Nah ini ada quest nih. Quest itu yang udah di compile sama si ini tadi, sama Javanya. Terus kita jalannya gimana bang biar tahu program yang berjalan atau tidak? Nah ini kita panggil aja Java terus sama ini package-nya ditambahin main, enter, program akan berjalan dengan normal. Kita lihat mau huruf besar huruf kecil karena tadi udah dikasih itu ya, format tadi itu ya, proses itu apa itu tadi itu ini di sini. Formatnya tuh apa guys, masukin tuh udah kita sesuai deh. Oke, thank you. Oke, sekian dari saya. Maksud besar-besarnya jika ada salah kata mohon tolong dikoreksi. Ada tidak bisa ada ungkapan tapi yang wrong tapi juga dari salah kata ya. Kalau gue salah tolong dibenerin karena gue tahu gue harus belajar dari beberapa orang yang lebih pintar dari saya. Oke, cukup sekian. Yang terhormat kepada Ibu Duda Marisa Uzaivia, mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.